Hello, udah lama nih gue nggak bikin tips buat teman-teman di sini. Dan kali ini gue bakal share ke teman-teman tips atau hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan casing buat PC kesayangan. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita ulas. Oke, biasanya kalian dalam pemilihan casing itu apa aja sih yang kalian perhatikan? Ukuran kah, desain kah, warna, atau RGB? Gue yakin poin yang terakhir pasti banyak yang lakuin. Waktu milih casing, lihat RGB-nya doang, terus ujung-ujungnya bosen dan ganti casing lain. Sebenarnya dalam pemilihan casing buat PC ini masih banyak yang gegabah, apalagi buat PC pertama mereka. Dan hasilnya ya PC jadi panas, kabel nggak rapi, susah masang fan, dan lain-lain. Jadi di sini gue udah rangkum beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam pemilihan casing itu. Yang pertama itu adalah airflow. Nah, terlepas dari gimana selera kalian pada desain casing, airflow adalah hal yang utama dan paling penting yang harus kalian perhatikan. Pilihlah casing yang punya banyak jalur untuk sirkulasi udaranya. Gampangnya, rata-rata casing yang menggunakan material mesh pada bagian front panelnya itu punya sirkulasi udara yang bagus karena minim penghalang untuk udara masuk atau yang biasa disebut intake. Tapi cukup banyak juga casing yang non-mesh yang punya airflow bagus seperti Lian Cool 2 versi non-meshnya, beberapa seri Be Quiet, dan banyak lagi. Umumnya casing-casing non-mesh ini punya celah-celah yang cukup banyak pada bagian depannya. Yang kedua itu yang harus kalian perhatikan adalah ukuran dan kompatibilitas. Nah, ini adalah poin selanjutnya yang harus kalian perhatikan. Entah itu dari ukuran motherboard seperti i-ATX, ATX, M-ATX, atau ATX only. Terus radiator support, maksimal jumlah ukuran fan yang bisa kalian pakai, maksimal tinggi air cooler yang bisa dipasang, serta maksimal panjang VG yang bisa dipasang, jumlah storage, dan ukuran power supply yang bisa dipasang. Kenapa gue masukin poin ini ke dalam tips memilih casing? Karena cukup banyak gue ngeliat orang yang air coolernya mentok di side panel. Terus I/O liquid cooling yang mentok di heatsink VRM Mobo atau RAM, terus power supply yang mentok di drive-by, dan lain-lain. Jika kalian berencana menggunakan I/O liquid cooler pada PC kalian dan pengen masang I/O tersebut pada bagian atas, maka sebaiknya kalian mencari casing yang top clearance atau space di bagian atasnya itu luas. Simpelnya gini, ukuran tebal fan itu rata-rata 2,5 sampai 2,8 cm. Terus tebal radiator kurang lebih di angka 2,7 sampai 2,8 cm. Maka kalian butuh space kurang lebih 5,5 sampai 6 cm di bagian atas. Berarti kalau kurang dari itu maka radiator atau fan I/O kalian bakal mentok di VRM Mobo atau RAM. Sebenarnya ada beberapa casing yang mengakali hal ini dengan menggeser mounting fan atau radiator ke arah sedikit keluar sehingga VRM Mobo berada di belakang radiator. Tapi gue agak kurang suka dengan cara ini karena kesannya padat banget dan agak maksa gitu. Yang ketiga itu poin penting yang harus kalian perhatikan adalah kabel manajemen. Salah satu mimpi buruk dalam merakit PC adalah dalam mengatur kabel manajemen supaya rapi apalagi buat pemula. Untuk itu, dalam hal kabel manajemen, pemilihan casing juga berpengaruh. Karena ada casing yang punya kabel manajemen yang cukup buruk dan ada juga casing yang menyediakan jalur untuk kabelnya supaya jadi lebih gampang. Hal yang paling umum terjadi adalah celah untuk kabel APS atau CPU power dari power supply. Biasanya casing dengan kabel manajemen yang buruk bahkan nggak menyediain celah ini. Kalaupun ada celahnya, bakalan sempit banget dan bisa membahayakan kabel itu sendiri. Bahkan ada juga casing yang punya celah untuk kabel ini tapi ya celahnya ditaruh di belakang mobo. Ini maunya apa coba? Untuk itulah gue saranin tadi kalian buat nyari casing dengan top clearance yang luas biar kabel-kabel yang berada pada bagian atas mobo nggak mentok dengan fan atau radiator kalian. Terus untuk kabel manajemen ini, carilah casing yang punya jarak antara casing dan cover samping itu cukup lebar karena semua kabel akan lewat di bagian samping ini. Umumnya standarnya dibutuhkan jarak sekitar minimal 2 cm. Karena untuk toleransi diameter kabel 24 pin itu cukup besar. Terus kalau bisa, untuk mendapatkan estetika yang lebih baik atau rapi, carilah casing yang menyediakan rubber grommet. Tapi sayangnya biasanya casing yang dilengkapi dengan rubber grommet ini harganya cukup mahal yaitu rata-rata di atas 1 juta. Setahu gua yang paling murah itu ada di Lianli 205M di harga Rp680.000. Tapi kalau kalian tahu casing yang lebih murah dari ini dan ada rubber grommetnya, kalian bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Terus yang keempat, yang perlu kalian perhatikan adalah layout. Maksud dari layout di sini adalah peletakan posisi dari beberapa part. Ada beberapa casing yang punya layout nggak biasa seperti posisi mobo reverse, layout sandwich di mana mobo dan GPU berada di area yang berbeda, terus ada posisi power supply yang berada di atas mobo. Untuk poin terakhir, di mana posisi power supply berada di atas mobo itu sebisa mungkin dihindarin karena ada beberapa alasan. 1.
Alasan airflow. Sewaktu beroperasi, power supply juga mengeluarkan ambien panas. Panas ini memiliki temperatur yang cukup untuk mempengaruhi temperatur prosesor dan VRM. Kalau seandainya power supply kita taruh menghadap ke mobo, maka udara panas dari VRM dan GPU bakal disedot oleh power supply. Otomatis ini bisa merugikan si power supply. Terus yang kedua adalah alasan estetika dan kabel manajemen. Dengan posisi power supply berada di atas, otomatis mengatur kabelnya jadi lebih ribet dan agak tricky. Untuk casing mid tower, kebanyakan power supply yang berada di atas ini bakalan nutupin celah kabel APS, sehingga kabel APS mau nggak mau harus ngelewatin motherboard dan itu nggak rapi banget. Jadi hindarin casing yang peletakan power supply-nya di bagian atas ya guys. Terus selanjutnya yang kelima itu adalah material. Nah, untuk material ini sebenarnya sering berbanding lurus dengan harga kok. Jadi kalian gak usah terlalu ambil pusing. Rata-rata casing 500 ribuan punya material yang hampir sama tapi udah cukup kok. Toh casing PC juga gak bakalan kita dudukin atau dijatuh-jatuhin. Paling material yang harus diperhatikan yaitu di bagian depannya atau front panelnya. Karena bagian ini bakal sering terkena gangguan, mungkin goresan, kotoran, atau lainnya. Apalagi casing yang sistem membuka front panelnya itu sistem tarik. Ada kemungkinan ini bisa pecah kalau nggak hati-hati terlebih materialnya dari plastik. Jadi kalau casingnya punya front panel dari plastik sebenarnya nggak masalah sih, tapi kalian harus lebih hati-hati aja saat membukanya. Kalian bisa pilih tempered glass atau aluminium tapi nggak transparan. Rata-rata sih sekarang udah tempered glass ya, biar ada kesan-kesan gamingnya dan bisa show off hardware di dalam. Walaupun resiko untuk pecahnya cukup tinggi kalau nggak hati-hati. Sebenarnya ada alternatif lain yaitu akrilik, tapi ya kalau akrilik kalau lama-lama bakalan muncul baratan halus dan lama-lama bakalan buram. Terus yang keenam ada di harga. Ini adalah faktor yang mungkin harus kalian perhatikan juga. Ini adalah faktor yang mungkin cukup krusial karena orang sering terjebak di sini. Alih-alih mencari casing dengan harga murah tapi yang didapat malah kalian kerupuk dengan gimmick RGB. Sorry di sini gue agak kesel aja karena banyak yang nyepelin masalah casing ini karena ngiler RGB doang. Ya abis itu ngeluh PC-nya kok panas ya? Kok kabel gue nggak bisa rapi ya? Kok gue masang ini mentok ya? Di range harga 300 ribuan ada kok casing yang cukup memenuhi kriteria tadi, atau paling nggak beberapa poin di atas udah terpenuhi. Jadi jangan sesekali ngelihat casing dari tampilan luarnya doang kalau kalian belum terlalu paham, apalagi cuma ngelihat foto yang full RGB di marketplace. Please guys, jangan. Untuk poin terakhir atau yang nomor 7 ada di fitur dan kelengkapan. Untuk poin ini sebenarnya nggak begitu berlaku di case dengan rentang harga yang cukup murah. Tapi kalau kalian ingin membeli case yang lumayan mahal, poin ini juga patut diperhitungkan. Contohnya, ada casing yang include beberapa fan dan ada yang enggak. Walaupun untuk casing entry level, performa fan bawaan ini bisa dibilang pas-pasan banget. Ada juga casing yang include PCI riser, dust filter, side panel replacement, dan ada lain-lainnya juga yang juga patut diperhatikan. Untuk casing yang include power supply, kalau harga casingnya itu masuk ke kategori low end, mending kalian langsung skip aja power supply-nya. Kalau emang kalian suka sama desain casingnya ya cukup pakai casingnya aja, sebisa mungkin power supply-nya jangan dipakai. Apalagi kalian punya spesifikasi yang cukup mumpuni. Nah itu dia beberapa tips dari gua untuk pemilihan casing, terutama buat teman-teman pemula yang bakal rakit PC. Casing itu bukan cuma pajangan yang ditaruh di atas meja doang, jadi jangan terlalu tergiur dulu dengan desain casing karena desain casing juga akan mempengaruhi kinerja dari PC kalian. Karena nggak jarang kasus overheat itu muncul gara-gara casing yang nggak punya airflow yang baik. Nggak jarang juga casing jadi sarang debu karena nggak punya dust filter. Jadi dengan melihat video ini, mudah-mudahan kalian menjadi lebih selektif dalam pemilihan casing untuk PC kalian. Jadi kalau kalian punya tambahan tips atau komentar untuk pemilihan casing ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jadi jangan segan-segan buat sharing ke teman-teman kalian juga. Gue Rizky, bye!